penyusunan RKS anggaran tahun 2025 pada hari ini tanggal 13 Desember tahun 2024 segera dimulai. Langsung saja, yang selanjutnya saya masuk ke pembahasannya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sekaligus membuka dengan resmi rapat pada pagi hari ini. Pada Bapak, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala guna sama-sama datang di tempat ini, guna sama-sama kita menyusun RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah SD Negeri 2 Maidi tahun 2025 Masehi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu bapak dari orang tua, perwakilan orang tua, dan juga ketua komite atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah kaki yang bapak ibu langkahkan di sini insya Allah bergantikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin saya juga tidak terlalu banyak bicara lagi. Saya cuma ingin sampaikan bahwa untuk penyusunan atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk tahun 2025 itu memang diwajibkan bahwa untuk penyusunan itu harus ada perwakilan dari orang tua, ketua komite, guru-guru dan juga kepala sekolah. Untuk itu pada kesempatan ini sebentar nanti ketika dalam penyusunan kita sama-sama menyusun kegiatan-kegiatan yang akan kita masukkan kepada rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2025. Untuk itu pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah membuka penyusunan RKS 2025 SD Negeri 2 Maidi secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembalikan ke tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang penyusunan anggaran tahun 2025, dan selanjutnya saya kembalikan pada perwakilan orang tua dan ketua komite. Kalau ada pendapat tentang penyusunan ini, kami persilakan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Saya yang dipandu langsung oleh Bapak Kepala Sekolah saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama telah kita lewati pembukaannya penyusunan RKS 2025. Seperti kita ketahui bersama bahwa saya di sini merupakan kepala sekolah yang baru diangkat bulan Mei kemarin ya. Mau bilang baru, tetapi itu berdasarkan pada 8 standar pendidikan nasional, di mana di dalam dana BOS itu juga sudah ada pos-pos. Misalkan ini untuk ini perjalanan, kalau dulu sih untuk perjalanan dinas selain pencairan itu ada, cuma sekarang sudah tidak ada. Oke, baik, mungkin sebelum
saya kembalikan atau meminta pendapat. Terus selanjutnya walaupun siswa tidak sampai 60, tetapi hitungannya 60 siswa. Atau sekarang Ustaz ada. Sekarang siswa 2 orang, 3 orang, tetapi hitungannya 3. Makanya kenapa kadang orang lihat kok sekolah ini yang lain, sekolah-sekolah yang lain kegiatan, kenapa yang ini kegiatannya kurang. Tetapi alhamdulillah untuk SD Negeri 2 Maidi, setelah saya diangkat jadi kepala sekolah, walaupun ya anggarannya pas-pasan, dengan bantuan orang tua dan juga teman-teman guru, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Untuk dana bos kurang lebih 24 juta 600.000 itu didapat dari 22 siswa dikali dengan 1.100.000 dalam 1 tahun. Jadi jumlah sekitar 12.600.000 itu dalam 1 semester. Tolong bisa bayangkan, tolong satu keluarga saja yang cuma 3 orang atau 4 orang misalkan, terus uang dengan sekitaran 12 juta itu dalam 1 semester kira-kira bisa terbiayai semua atau tidak. Untuk itu saya ulangi sekali lagi, tolong buat anggaran kegiatan, kita buat kegiatan tetapi berdasarkan anggaran-anggaran yang ada. Oke, mungkin untuk sementara demikian. Mungkin saya sekarang bertindak sebagai notulen yang nulis. Mungkin ada gambaran-gambaran sedikit terkait dengan rapat hari ini diarahkan langsung oleh Pak Lut. Ya, saya silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ketua Komite dan Bapak Ibu perwakilan orang tua yang sempat hadir dalam punya undangan hari ini yang saya banggakan. Tak lupa saya punya teman-teman guru yang saya hormati. Barangkali sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi terkait dengan hari ini orang punya rancangan penyusunan untuk RKS tahun 2025, barangkali ini menurut saya sedikit memberikan masukan kepada Bapak Ibu dan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab full sekolah SD Mumbidi. Bahwasanya ketika proses kegiatan ini dilaksanakan, barangkali setidaknya dong Bapak Ibu sebagai orang tua dan perwakilan dari siswa maupun komite tahu situasi kondisi orang punya keadaan keuangan sekolah dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa orang di SD 2 Maidi itu orang punya perolehan bosnya dana keuangan sekolah itu bersumber hanya 1 titik, yaitu biaya personal sekolah saudara bos. Itu dalam 1 tahun kurang lebih 24 juta sekian tadi itu dibagi dalam 1 tahun itu dibagi 2 semester, dalam semester itu kan ada 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan itu sekolah menerima dana bos itu kurang lebih 12 juta sekian. Nah, dari 12 juta sekian itu nanti ada di dalamnya ada beberapa tenaga guru honor yang juga harus dapat biaya dari dana bos itu lagi. Terus guru honor itu dorang dapat upah kerja ataupun honor dari bos itu sebesar 50%. Nah, dari 12 juta itu berarti harus bagi 2 dengan guru honor. Berapa guru honor? Misalnya kalau dia sudah 2 menit sekarang 2, berarti 12 juta itu bagi 2 dulu. Separuh untuk bagian guru honor dan separuh lagi untuk biaya pendidikan. Nah, dari sekitaran dana yang tinggal sedikit itu tergantung kembali ke skill kepala sekolah untuk mengatur
bagaimana sekolah bisa ikut kegiatan-kegiatan baik lokal di dalam kecamatan sini maupun ke luar bersaing sana di kota Tidore secara keseluruhan atau umum. Nah, untuk itu barangkali pada kesempatan ini sebagai guru saya hanya memberikan masukan ke orang tua ketika nanti besok lusa kalau ada kegiatan yang melibatkan dong bapak ibu pe anak, nah, itu barangkali bisa ada partisipasi dan toleransi ke pihak sekolah, dan jangan sampai ada eksklusi keluar bahwa sekolah ini sering minta dana. Nah, tapi sebagaimana yang telah disampaikan oleh orang pihak sekolah yang kepala sekolah kasih tahu tadi bahwa orang punya dananya seperti itu untuk tahun 2025 ke depan besok lusa ini. Nah, terus kepada komite juga barangkali orang dari pihak guru sangat berharap sesuai dengan kondisi dana yang seperti tadi, barangkali alternatif komite untuk mendukung pendidikan yang ada di Sidoarjo itu seperti apa, orang kembalikan. Nah, karena mengingat sekolah ini punya sumber dana cuma satu tadi itu, hanya dana bos saja. Nah, jadi alternatifnya ketika ada kegiatan nanti ketua komite bisa ambil jalan yang bantu dengan cara apa. Nah, sehingga kegiatan yang di sekolah tadi kepala sekolah dan guru jangan kewalahan. Selain dari dukungan dari orang tua juga dari komite. Barangkali dalam penyusunan orang punya RKS tahun 2025 ini kepada orang tua maupun komite memberikan masukan sebaik-baiknya kepada pihak sekolah sehingga menjadi sebuah catatan dalam proses pengelolaan di tahun 2025 nanti. Terus kepada kepala sekolah barangkali ini masukan dari guru ke kepala sekolah. Barangkali untuk ke kepala sekolah dengan dana yang seperti itu, siapa bilang kita tidak bisa berdaya? Orang tetap bisa berdaya dengan orang punya keberanian, orang punya tekad. Ini orang punya dana semua di sini ini, maka paling tidak penanggung jawab ini kan full ke kepala sekolah. Nah, jadi belangkah saja orang tua tetap mendukung, komite tetap mendukung. Dengan sedikit dana itu, saya yakin kalau kepala sekolah punya tujuan baik untuk mengarahkan kepunyaan anak ini, barangkali mudah-mudahan insya ke depan tahun 2025 itu orang bisa partisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Bisa. Yang penting kepala sekolah harus terbuka ke orang tua dan komite. Jangan sampai ketika ada kegiatan, terus karena mengingat dananya sedikit atau kurang, terus kepala sekolah tertutup, baik ke guru maupun ke orang tua maupun komite, maka partisipasi keikutsertaan atau melibatkan siswa itu tidak ada, maka fatal kalau punya anak bisa ikut berkembang. Barangkali dengan cara ini kepala sekolah jadikan itu sebuah catatan sehingga pada saat proses kegiatan berjalan kalau punya KBM berjalan di tahun 2005, mudah-mudahan dengan dana yang kurang rancang ini dia bisa sesuai dengan rencana. Barangkali untuk sementara begitu Pak Kepala Sekolah. Nanti harap lagi Pak Komite dan Bapak Ibu yang perwakilan hari ini hadir, kali bisa kasih masukan ke orang pihak sekolah sehingga kerjasama dalam hal membangun sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin orang langsung masuk pada inti ya, usulan-usulan. Kira-kira kegiatan yang akan kita masukkan di RKS. Cuman ini 3 orang. Sebenarnya ada 5 orang, cuma karena 2 orang itu dari Tului. Dong belum ada, jadi ya sudah orang untuk sementara 3 orang saja dulu. Nah, 3 orang itu per bulannya 300.000. Kira-kira bagaimana untuk guru honorer per bulan 300.000? Bisa kata Rada? Ini masukan. Ya, saya. Ini kan tergantung sebelum saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibahas tadi, ya sedikit saya mengerti bahwa rincian tadi itu, ini kan nanti kepala sekolah bersama guru kan dikondisikan saja. Jadi kalau kepala sekolah kasih pulang pertanyaan kepada kita orang 1 bulan 300 tadi, nanti kita orang rinci dia baik-baik. Kalau memang kepala sekolah dan para guru sudah rincian pada kompas, itu sudah. Karena itu orang sama-sama susun. Kalau memang sama-sama orang sepakat ya, berarti bismillah. Ya. Tergantung kalau memang dihadapi, kalau tidak
Terus untuk perjalanan dinas itu pencairan tuh dana bos itu kan tak mungkin orang lari nih. Nah, itu kan 2 orang, saya sama bendahara, kepala sekolah sama bendahara itu 2.800. Hitungannya 700.000. Kalau hitungan berdua sebenarnya sudah cukup. Karena volunteer ongkos, ongkos makan. Oke, kemarin saya dengan Ibu Sumi, alhamdulillah Ibu Sumi ada keluarga. Jadi semua kapal-kapal sekolah bendahara lain dong semua makan di warung makan. Cuma saya dan bendahara Nenek Gulbama ini yang cari keluarga untuk makan. Kalau bendahara nanti jadi bendahara. Baru ujian besar lagi. Jadi barangkali kalau ini kesempatan ketua komite orang tua ada, ya barangkali hari ini kan top agenda penyusunan itu. Jadi barangkali kepala sekolah kesediaan untuk membaca orang punya rancangan itu, pos untuk dana yang dalam 1 tahun punya itu. Kalau memang ada barangkali kepala sekolah bisa baca lah pos-pos Yang orang laksanakan itu berdasarkan pada 8 standar nasional pendidikan. Terus pagu yang ada di dana bos juga. Ini bisa misalkan dana bos kan itu, oh ternyata dalam dana bos itu bisa gunakan kegiatan-kegiatan kayak begini. Oh ternyata yang ini tak bisa. Nah, makanya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BOSP tersebut. Baik untuk yang pertama, pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan itu berjumlah 3.320.000 itu selama 1 tahun. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan itu misalkan ada pelatihan, kan saya lebih pelatihan nih, pergi dibaca apa tidore. Nah, kadang 1 tahun kan cuma 1 kali. Tidore. Itu bukan cuma 1 kali, banyak kali, bahkan kadang lebih dari 10 kali malah kalau 1 tahun. Itu juga terada 3.320 dalam 1 tahun. Selanjutnya pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sudah tadi, peningkatan kompetensi guru, spanduk dan lain-lain sebagainya. Terus narasumber, orang bikin kegiatan di sekolah kan kadang buat kegiatan juga peningkatan kompetensi guru. Makanya kenapa sering lihat guru-guru ada kegiatan di sekolah itu otomatis ada di PP materi, dan PP materi itu dari luar bukan dari orang. Terus peningkatan kompetensi guru tadi di atas. Nah, ini pendataan Dapodik itu 12 bulan dikali dengan 300.000 itu 3.600.000. Pembelian bahan habis pakai, tenun ATK dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk gabung yang dari atas sampai di bawah itu pengembangan standar pembiayaan. Itu kalau dia masuk di 8 standar nasional pendidikan itu dia masuk pada pengembangan standar pembiayaan. Itu semuanya 13.830.000. Itu rinciannya yang tadi yang telah disampaikan tadi. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah itu 3.030.000. Penggandaan laporan dan atau surat menyurat, fotokopi folio dan kuarto itu beli lain-lain sebagainya untuk di laporan seperti itu. Narasumber jadi barang rencana kegiatan dan pengembangan sekolah di negeri Gulbama tahun 2020.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat kerja rencana kegiatan dan anggaran sekolah SD Negeri 2 Maidi tahun 2025 saya nyatakan ditutup. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.